Oke, di sini kita lanjut lagi tutorial kita. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil buat apa ya, menampilkan data artikelnya gitu ya. Sekarang kita close aja dulu ini. Nah, di sini kita belum menyentuh Livewire sama sekali ya. Nah, ketikkan aja di sini PHP artisan Livewire Make. Nah, di situ saya buat aja di dalam folder articles ada fitur comment seperti ini. Ini no aja, ini hanya survei, clear aja langsung. Nah, di sini di comment ini nanti kita buat semua fiturnya di sini. Nah, sekarang kita pergi ke bagian resource view di bagian show ini. Nah, ini kan apa ya? Ada komentar dummy gitu. Kita copy aja semua ini. Nah, kita masukin di dalam Livewire nanti. Articles comment. Masukin ke dalam sini. Nah, sekarang ini saya rapi-rapikan dulu deh. Oke, sekarang kita pergi ke master layout. Saya import dulu Livewire-nya. Livewire styles. Mungkin angka lebih baiknya jangan di sini deh. Kita buat stack dulu. Kita panggil Livewire sesuai kebutuhan kita. CSS. Di sini kita buat stack JS. Karena kan nggak semua folder atau semua halaman lebih tepatnya. Nggak semua halaman butuh Livewire gitu ya. Kan kalau kalian mau buat full komponen pun bebas saja. Jadi di sini saya mempraktekannya tidak full komponen gitu teman-teman. Ya supaya video tutorial ini tuh ya buat kalian yang nggak pengguna Livewire pun ya bisa menonton juga gitu ya. Jadi kalian bisa menyelipkan komponen Livewire di halaman kalian. Sekarang kita pergi ke bagian show, import aja sini, push CSS Livewire styles. Ini JS Livewire scripts. Oke, sekarang kita pergi ke articles comment. Tapi sebelum itu kita coba refresh dulu. Oke, tidak ada masalah apa-apa ya. Sekarang kita pergi ke comment. Nah, di sini saya mau buat fitur komentarnya. Kita buat aja form, mungkin form. Nah, di sini kita buat aja where submit prevent store. Setelah itu kita buat text area. Name-nya tidak perlu, kita buat aja where model diver. Kenapa pakai diver? Karena ya supaya ketika kita ngetik tuh server nggak apa ya, nggak minta terus gitu datanya. Jadi tunggu kita melakukan enter atau submit baru minta, langsung servernya minta data kita gitu. Jadi saya buat diver di sini. Nah, sekarang saya buat aja body ya. Di sini ID-nya tidak perlu, kolom pun juga tidak perlu. Rows-nya mungkin saya buat 2 aja deh. Nggak usah 10, terlalu panjang kalau untuk 10. Jadi saya buat 2 aja di sini. Udah seperti ini aja dulu. Sekarang kita refresh. Oh iya, kelasnya jangan lupa. Kelas form control. Form control. Sekarang kita cek. Oke, sekarang kita buat placeholder-nya. Placeholder apa ya? Tulis komentar. Jangan lupa margin bottom 3 biar lebih rapi lah teks area kita. Sekarang kita cek. Oke. Jangan lupa submitnya. Biar submitnya panjang. Aduh, ini kenapa? Seharusnya pakai wordwrap ya. Oke. Nah, biar submitnya panjang, tambahkan degreed seperti ini. Karena ini kebijakan dari apa ya? Dari bootstrapnya gitu. Kan biasanya pakai apa ya? Button block gitu. Ini pakai grid sekarang. Oke, sekarang kita buat button submit class btn primary submit. Nah, sekarang kita cek. Terlalu panjang karena dia menyatu dengan margin bottom 3. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang kita tambahkan lagi di sini kelas margin bottom 5 atau 4 aja deh. Oke, udah mantap ini ya. Nah, sekarang saya mau komentar ini tuh muncul ketika kita login gitu ya. Nah, maka dari itu kita buat sini out. Nah, seperti ini. Kita refresh, dia hilang. Nah, di sini kan out. Jadi ketika dia guess muncul form, bukan form, lebih tepatnya alert gitu ya. Jadi kita buat get bootstrap, kita butuh bootstrap di sini. Kita pergi ke dokumen, cari alert, kita butuh ini deh. Ini aja deh, kita copy. Login untuk berkomentar. Login dulu untuk berkomentar. Klik di sini, klik di sini. Kita buat anchor di sini ya. Nah, sekarang saya buat kelas ini from, bukan from text primary. Nggak usah. Kita buat di sini root login seperti ini. Sekarang kita refresh. Oke, udah mantap ini ya. Nah, di sini juga saya mau munculkan tombol-tombolin itu ketika login gitu. Maka dari itu ini saya buat out seperti ini. Oke, udah mantap nih ya. Oke, ini juga kita buat out. Oke, udah mantap. Nah, jadi seperti ini aja dia kalau nggak login gitu. Sekarang kita login, kita cari di sini user. Pakai aja menggunakan Agustin ya. Copy aja emailnya, ketikkan sini password. Oke, pergi ke articles. Nah, langsung muncul dia tuh komentarnya ya. Form komentarnya maksud saya. Oke, langsung saja kita eksekusi komentarnya. Pergi ke komen, kita ketikkan di sini public function store. Sebelum itu kita buat dulu property public body. Oke, kita rapikan dulu. Kita buat this validate body
require aja deh kita buat validasinya ya, nggak usah terlalu panjang-panjang kali. Kalau kalian mau buat yang lebih spesifik itu bebas dari kalian ya. Kita buat basic-basic aja di sini ya, mungkin biar nggak terlalu mubazir kita buat satu bar saja deh. Oke, seperti ini aja. Nah, di sini saya langsung buat variable comment, comment model comment tidak ada, kita buat dulu modelnya php artisan make model comment. Kita buat sini protected biar semua kolom bisa diisi ya. Guarded. Oke, cukup seperti ini aja. Di close. Jangan lupa di import modelnya. Jadi dia models comment ya. Kenapa begini? Tuh, ketika kita import dia models comment ya. Kenapa? Karena ya fungsi dari kelas kita aja udah comment gitu. Jadi biar sistemnya nggak bingung ya, dia otomatis ngebuat sini models comment atau aliasnya gitu ya. Langsung saja kita buat create di sini. Yang pastinya kita butuh user ID, out user ID. Yang kedua article ID. Kita dapat dari mana? Dapat dari sini nanti. Dari Slack-nya. Kita buat sini Slack, bukan Slack tapi lebih tepatnya ID. Sorry, bukan di render ya, tapi lebih tepatnya di life cycle mount. Public function mount, ambil ID-nya, nanti kita ambil. Kita tangkap dari tag live wire-nya. Ketikkan di sini this article sama dengan article find ID. Udah gitu aja. Sebelum itu kita pergi ke bagian show dulu. Nah, di sininya kita lempar ID sama dengan article ID. Oke, kita pergi ke bagian comment. Oke, sekarang kita langsung tangkap this article ID. Jangan lupa propertinya belum kita buat. Artikel seperti ini. Oke, sekarang kita buat lagi yang ketiga, body pastinya apa yang dia komentar, this body. Oke. Nah, di sini kita import autentikasinya, artikelnya pun juga kita import modelnya. Sekarang di sini saya butuh alert lagi, master ke app lebih tepatnya, bukan master. Nah, di sini dia. Kita masukin aja di atas navigasi ya. Jadi ketika ada session sukses, maka di sini saya butuh kelas. Maka di sini saya buat kelas padding 3 mungkin. Setelah itu saya buat di sini container. Setelah itu di sini saya buat background sukses tapi teksnya itu white. Coba saya buat sini alarm 10. Semoga kelihatannya bagus gitu ya. Kita coba save dulu. Kita cek datasnya. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi ketika kita submit ini ada muncul alert sukses gitu ya. Komentar berhasil di input. Ada kenapa nggak ini ya? Kenapa nggak langsung muncul aja gitu? Nanti kita bahas di video berikutnya aja. Kita buat yang sesimpelnya aja dulu. Oke, sekarang kita pastekan aja di sini. Pastekan sini. Oke, udah mantap ini. Nah, untuk danger pun juga kita buat. Paste aja danger. Oke, udah mantap ini. Paste danger. Oke, udah mantap ini. Sekarang kita kembali ke komen ini. Nah, jadi kita buat if di sini. If jika komentarnya berhasil dibuat, apa yang terjadi? Jika tidak, ya kita buat danger gitu. Kita buat alert danger. Session flash sukses komentar berhasil dibuat. Kita buat sini return redirect root article show this article Slack. Oke, ini kita copy aja. Ini danger gagal dibuat. Oke, sekarang kita pergi ke komponen di bagian teks. Ini saya close dulu deh terminalnya. Nah, di sini kan kita buat validasi ya. Jadi kita buat errornya, kita munculkan error. Jika ada error dari validasinya, body and error is invalid. Oke, di bawahnya kita buat error lagi, body invalid feedback. Nah, di sini langsung saja kita lemparkan pesannya, message. Oke, sekarang kita coba dari refresh. Kita submit, dia error. Sekarang kita coba inputkan hello world, kita submit. Oke, komentar berhasil dibuat. Sekarang kita kembali ke database atau table. Oke, berhasil dibuat ya komentarnya. Nah, untuk video berikutnya kita akan coba menampilkan komentarnya. Oke, sampai jumpa.